pengalaman non teknis atau magic dibilang lucu atau gimana, tapi itu emang ada gitu loh. Ada, aku nggak ingat sama sekali. Tahu-tahu saya udah di mobil duduk sambil pegangin kepala, ditanyain udah sadar belum, pilih Persija apa Persib, pilih mana? Kenapa enggak saya? Nah, gitu, itu. dan Dikejar-kejar penonton nyampe masuk ke rumah orang gitu Wah, kan. ada motor yang lagi jalan, saya langsung tagin, langsung mungkin satu motor bonceng 4, bayangin. Selamat sore Sobat Tarkam semuanya dimanapun kalian berada. Jumpa lagi sama saya di Kick Off Channel. Hari ini kita kedatangan teman ngobrol ya, lumayan jam terbangnya di dunia Tarkam. Siapa dia? Kita akan sambut. Mari kita sambut Uci. Halo, selamat sore bos. Gimana kabarnya? Sehat-sehat. Silakan duduk dan Gimana Bang, kabar? Alhamdulillah sehat. Kita ngobrol-ngobrol nih, ngobrol santai tentang pengalaman Bang Uci di Bapak Kaman ya. Jauh gak perjalanan? Nah, dibilang jauh ya lumayan lah. Untuk sekarang sih studio kita mau bertahan. Nah, ini kalau mungkin channel kita udah berkembang, jalan kita pada kota. Mungkin untuk obrolan ringan kita sore ini coba kita awali. Bang Uci ini aslinya dari mana sih asalnya? Asal dari Pandeglang. Ya. Tapi udah lama merantau di kota Tangerang. Kalau merantau ya mungkin dibilang lama sih, lama cuman ya, perkiraan dari 2018 lah. Untuk di Tarkam sendiri, Bang Uci ini pertama kali terjun di dunia Tarkam tahun berapa? Di daerah mana? Awal pertama sih terjun di dunia Tarkam di Tangerang ya. Iya, di Tangerang. Dulu saya ada teman sempat diajak sama dia, ya saya ikut, terus ya akhirnya dari situ mulailah akhirnya mulai diajak terus ya udah akhirnya. Berarti sampai sekarang. di daerah Pandeglang sendiri belum pernah ngerasain Tarkam? Apa sparring gitu? Dulu mungkin kalau di Pandeglang, karena saya dulu juga di Pandeglang masih sekolah ya kan, jadi di sana kalau masalah bola saya nggak terlalu fokus. Kalau buat sparingan paling sparingan. Saya pas kenal dunia Tarkam itu emang dari Tangerang. Pas udah di Tangerang baru saya kenal dunia Tarkam. Emang ya, dari dulu sih udah Tarkam tuh udah ada, cuman boomingnya itu setahu saya sih 2017 kesini tuh baru booming ya kan. Nah terus Tarkam terjauh sendiri nih Bang Uci. Mungkin Tarkam terjauh ya paling Indramayu lah. Indramayu. Iya, Itu Indramayu. mah udah lumayan jauh, deket Jawa Tengah itu mah udah. Ya, dibilang jauh ya nggak terlalu jauh, kalau belum naik pesawat yang belum jauh. Nah, siapa tahu bos ada yang ngagenin nih nyampe ke Kalimantan atau kemana. Terus tuh Tarkam paling berkesan di Bang Uci sendiri, misalkan nih udah jauh, lapangnya bagus, terus jamuannya dari bos itu spesial banget, terus juara lagi ya, misalkan seperti itu. Kalau Bang Uci sendiri yang paling berkesan di mana? Ya Kapan? untuk yang berkesan mungkin sama lah itu di Indramayu. Indramayu. Karena udah jauh ya, jamuan juga ya lumayan, terus alhamdulillahnya ada bonusnya juga. Iya, Juara. keren itu. Ya. Itu yang ditunggu-tunggu main Tarkam kayak gitu tuh. Terus itu sendiri sono. Dari enggak satu tim kita, Satu cuman saya diajak teman yang dari daerah selatan. Oh. Jadi saya emang di Tangerang itu bertiga, kalau sisanya dari selatan. Jadi tapi satu tim gitu. Jadi lumayan enak lah kalau misalkan satu tim tuh. Jadi main kita pun juga nggak kayak orang hilang. Nah iya betul Bang. Nah terus pernah nggak sih dari pengalaman Bang Uci ini bertahun-tahun Tarkam nih,
Pernah nggak udah diajakin tarkam, diagenin tapi pas main nggak dimainin, pernah nggak sih kayak gitu? Ya masalah kayak gitu sih. Biasanya di awal-awal mulai tarkam nih, Ya, awal-awal. ya awal-awal ya kan, awal-awal tuh orang-orang belum tahu juga ya Ya, kan. belum. Mungkin karena yang ngajak kita aja yang cukup yang udah tahu. Nah, mungkin dari situ karena emang dia ngajak, terus dia juga ada yang ngatur lagi kan. Jadi yang ngaturnya mungkin belum tahu ke kita. Ya intinya pasti dicadangin dulu atau apa namanya juga proses ya kan. Kan nggak langsung kita langsung ke atas ya kan, proses dulu. Jadi sempat juga kan ya dicadangin, masalah dicadangin atau nggak dimainin ya. Kalau di dunia tarkam ya udah biasa ya kan. Ya kita harus profesional Iya. juga. Tapi biasanya tuh kondisi seperti itu biasanya yang ngajak kita tuh bukan orang nomor satu di tim itu biasanya. Iya. Jadi modelnya dia punya bos itu, punya orang, nah orang itu yang ngajak. Nah, Dan iya, betul. bosnya belum tahu kualitas kita. Ya betul gitu. Makanya kadang yang diajak itu kadang suka dicadangin atau dimainin babak kedua lah, atau nggak dimainin ya karena kayak gitu. Ya, ya tapi namanya kita ya resiko lah main, yang penting kita tetap siap meskipun dimainin. Ya emang sih ada rasa kecewa sih. Nah, iya. Saya pun juga pernah dulu diajakin, apalagi kita ngerasa orang yang main itu kualitasnya di bawah kita. Nah, kadang tuh di kita tuh ada sedikit jengkel juga ya. Kenapa enggak saya? Nah, gitu itu. yang dimainin. Ya, kayak gitu. Benar tuh kayak gitu. Tapi ya kita kembali lagi ke ininya lah. Kita mah kan cuma diajak, ya itu mah soal masalah dimainin atau enggaknya itu mah urusan nanti. Yang penting kita siap dulu. Ya udah, yang penting mah kayak gitu aja. Terus Bang Uci ini banyak nih ya pemain-pemain yang mungkin setiap main tuh mentingin penampilan, baik mungkin harus matching sepatu sama kaos kaki, terus stylish, rambutnya harus rapi atau gimana. Tuh kalau Bang Uci sendiri termasuk pemain yang seperti itu nggak sih, pemain perfeksionis nggak sih? Ya kalau saya ya ya termasuk lah, soalnya gimana ya, yang pertama sekarang udah banyak ya yang namanya YouTube ya kan, kita disorot banget ya kan, apalagi kalau udah masuk dunia tarkam open besar ya kan, kayak 32 apa pasti penonton banyak ya kan. Ya buat penampilan ya ibaratnya pertama lah kita penampilan dulu. Kalau penampilan kita ibaratnya rapi elegan ya kan, orang juga lihatnya kayak gimana ya kan, kayak apalagi gitu. penonton banyak yang Nah cewek. kayak gitu biasalah, kalau penampilan ya pasti kita ini dulu. Sekarang ini banyak sih pemain-pemain yang meningin penampilan. Karena apa? Sekarang itu banyak event yang menggandeng fotografer. Nah itu dia Jadi makanya itu bikin penyemangat kita buat modal kita, apalagi bagi pemain yang aktif di media sosial. betul. Biasalah, apalagi yang bujang-bujang tuh Ya. biar daya jualnya makin makin naik. Biar lebih ini juga dia. Dulu waktu gua main ya jauh sono, pernah di daerah mana ya, Rangkas ya, dia belum jauh juga. Rangkas. Emang banyak pemain yang secara kualitas biasa aja mungkin ya, menurut saya sih biasa aja, tapi wah sebelum main prepare-nya benar-benar ya, pakai minyak rambut terus ada yang pakai minyak wangi ya. Emang ini mungkin menurut teman-teman hal ini tuh dibilang lucu atau gimana, tapi itu emang ada gitu loh, ada banyak pemain seperti itu. Apalagi pernah gak sih punya pengalaman dari segi non teknis, rata-rata main jauh nih, daerah perkampungan, daerah pulau tuh ya. Pengalaman non teknis atau magic gitu. Nih kayak gua nih pernah kan main itu, ini real nih teman-teman, real. Yang ngajak nih, yang ngagenin saya Bang Sony. Kalau mungkin waktu itu saya main di daerah Serang, Kecamatan Walantaka.
waktu itu main bang, ini sekedar cerita nanti Iya. Bang Uci juga ngasih tahu pengalaman Iya. tentang hal ini. Saya tuh main, jadi ya saya babak pertama main, emang waktu itu main kita agak kerenan lah ya, diserang terus nggak jebol-jebol, apalagi saya kan posisinya belakang nih ya kan. Habis itu babak kedua saya tuh nggak ingat sama sekali. Tahu-tahu saya udah di mobil, duduk sambil pegangin kepala, ditanyain udah sadar belum gitu. Lah, emang saya di mana? Emang tadi ngapain kayak gitu, Bang? Iya. Jadi saya nggak inget tuh. Kalau itu main, dengar-dengar saya tuh habis itu jatuh, tahu-tahu jatuh sendiri. Kayak gitu kan ya menurut saya hal yang gak wajar, tapi ya tergantung teman-teman nyikapin kayak apa. Tapi Bang Uci sendiri punya pengalaman apa nih kalau tentang non teknis magic tadi? Buat pengalaman yang teknis kayak magic kayak gitu ya mungkin bukan sekarang aja ya, dari dulu emang sudah ada ya kan yang kayak gitu kayak lah ibaratnya kita sebelum main kita makan pedas segala gabah lah apalah ya namanya, apalagi kalau kita udah ke daerah kayak selatan ya kan Kulon, ya itu udah nggak aneh gitu. Iya bener-bener gabah tuh pernah tuh saya juga tuh. Itu dia, jangankan daerah sana, sekarang aja di sini ya kan. Cuman kalau di sini mungkin pakainya air terus. Kalau mungkin daerah sono jarang pakai air, tapi ya kayak gitu. Daun sirih lah apa ya, pokoknya udah macem-macem lah ya kayak gitu. Cuman ya kembali lagi ke kitanya kan, mau percaya atau enggaknya. Kadang kita kalau apaan sih kayak gini-gini, emang ngaruh ya kan. Tapi pas kita gituin kadang percaya kadang enggak ya kan, makanya ya gimana lah, ya udahlah kata gimana kita mah, gimana ini aja ngikutin aja gitu ya kan. Sambil diminum bang. Ya siap. Aduh. Iya bang, pernah juga saya punya temen tuh percaya banget sama mistis kayak gitu tuh. Tiap main tuh harus ada budget buat gitu kan. Iya buat non teknisnya. Ada yang nanyain ini perlu air nggak nih, padahal sih kalau saya pribadi ya itu percaya boleh percaya, cuman ya balik lagi kita harus percaya diri. Iya kan, ya semua kan ya tentang usaha kita. Iya, atau yang namanya bola kan bulat, apa aja bisa terjadi ya kan. Kalau yang masalah itu mah ibaratnya cuma hanya sekedar mungkin penjaga atau gimana gitu ya kan. Ya itu mah kan masalah hasil atau enggaknya ya itu urusan nanti ya kan gitu. Namanya juga di bola mah ya susah ditebak ya kan. Terus punya pemain idola nggak sih di dunia tarkam tuh, Bang Uci? Kalau saya nih idola saya jujur aja nih nyampe sekarang masih ya banyak sih, kayak Bang Dison juga termasuk panutan juga, terus Bang Junet juga. Kalau Bang Uci sendiri nih punya panutan sebagai leader pemain tengah nih? Ya mungkin kalau bagi saya leader lapangan tengah mungkin ke Bang Dullah ya. Dia udah senior, walaupun Dullah Arsapi, walaupun udah senior ataupun apa, tapi tahu sendiri kualitasnya tetap maksudnya tetap di jauh lah ya, kualitasnya mantap gitu. Tapi ya yang bikin respect orang-orang tuh kontrol emosinya nih, ya kan, leadershipnya keren. Jadi dia bisa menjaga rekan-rekannya gimana, apalagi ibaratnya tekniknya bagus, apalagi inilah pokoknya dia selalu mengayomi rekan-rekannya kayak gitu ya kan. Ya mungkin buat teman-teman penonton yang di luar daerah Banten mungkin belum kenal Bang Dullah, nanti coba spill aja Instagramnya Bang Dullah Al-Sabin. Ya mainnya emang keren. Ya tapi siapa sih yang gak kenal sama dia kan? Sekarang mah di medsos dan waduh, di YouTube isinya Bang Dullah, Bison ya kan, udah pokoknya mah ada terus. Tapi Bang Uci sendiri belum pernah nyoba nyicipin liga seleksi atau apa belum? Dulu sempet ya keinginan pengen seleksi atau masuk liga kayak gitu, tapi pas waktu
karena emang dulu ada corona ya Iya, kan. corona melumpuhkan logika. Iya, jadi sempet ya berhentilah ibaratnya ya kan. Tadinya Iya. mau ada niatan kita mau ikut seleksi atau apa, akhirnya nggak jadi karena udah salah satunya corona, terus usia juga kita kan udah nggak muda lagi mungkin kan. Sekarang tuh buat pemain-pemain liga usia yang diutamakan ya kan. Ya, Iya, yang muda-muda. Nah itu dia, kita faktor usia juga ditambah ya kerjaan juga lah, kita udah kerja. Iya, di samping kita pemain Tarkam Nah, juga iya. kita kan nggak bisa berpatokan sama Tarkam doang. Apalagi kalau yang udah berkeluarga kan kita harus punya kerjaan pokoknya. Iya, intinya kan kita nggak setiap hari main bola atau apa ya kan. Nah, ngomong-ngomongin masalah rivalitas nih, dulu pernah punya dengar-dengar nih, Bang Uci pernah punya pengalaman main dikejar-kejar penonton nyampe masuk-masuk rumah orang gitu. Wah, Pernah kan? nah itu Cerita. Itu pengalaman banget ya, kita main Tarkam di daerah orang, mungkin di daerah Rangkas itu. Kalau nggak salah ya di daerah Rangkas main, padahal itu ya pemainnya mah nggak ada masalah ya kan. Tahu sendirilah itu biasa penonton ya kan. Tapi sebentar Bang, ini nggak bermaksud apa-apa buat teman-teman, cuman sekedar seru-seruan tukar pengalaman, bukan menjelekin daerah ya. Coba ya Bang ya. Iya, sekedar cerita aja cuman kan. itu pengalaman Iya. di tempat sih ya ibaratnya. Disitulah main enak ya, biasa lah kalau masalah pemain cekcok dikit ya kan, udah beres main nggak taunya tiba-tiba penonton pada Nggak ngejar-ngejar ya biasa karena emang kalah timnya ya kan, nggak terima ngejar-ngejar pemain ya kan. Saya sempet lari-lari, nggak tahu itu udah pokoknya mah udah nggak ngingetin apa-apa, itu mah udah pokoknya lari, pokoknya masih kenceng-kencengnya pokoknya mah. Itu ada motor yang lagi jalan, saya langsung taikin, langsung saya ikut. Padahal nggak kenal. Iya, padahal nggak kenal, saya udah pokoknya mah nggak tahu saya dibawa kemana, pokoknya yang penting saya aman dulu ya kan. Dari situ udah tuh nggak lama sama tuh ada yang ikut juga tuh, saya mungkin satu motor bonceng 4, bayangin tuh bonceng 4 kayak gimana, saling pegang saking paniknya ya kan. Akhirnya alhamdulillah ya kan nggak terjadi ini, alhamdulillah akhirnya kita diamanin juga ya kan. Itu bukannya penonton antar penonton, itu maksudnya tim Bang Uci ini punya supporter nggak sih? Ya yang namanya timnya pasti ada supporter ya kan, cuman mungkin karena kita takut atau apa itu nggak tahu juga, jadi tiba-tiba tuh ngejar-ngejar aja gitu, nggak tahu ngejar penonton kita atau nggak tahu ngejar-ngejar pemain ya kan. Intinya Ya, kita refleks lah ya. Ya refleks aja, intinya kita pokoknya mau nyelamatin diri aja pokoknya. Namanya kayak gitu kan takutnya kita salah sasaran atau apa ya kan, walaupun kita nggak salah atau apa, tahu sendiri kalau lagi keadaan kayak gitu mau siapapun di depannya bisa aja kan pukul atau apa, ya udah mendingan kita nyelamatin diri aja, lari ya udah pokoknya mah. Tapi infonya itu dua tim itu rivalitas apa gimana sih? Ya, Ribut kayak kalau biasa cuman sekedar gengsi gitu kan, gengsi. Jadi dia nggak nerima, jadi ada emang di dalam pertandingan itu ada gol, tapi yang harusnya gol tapi nggak gol gitu. Ya kontroversi jadinya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya mah itu nggak masalah sama pemain, harusnya wasit. Iya. Panitia nggak ngamanin apa gimana? Ya bukannya ngamanin sih ngamanin, cuma saking banyaknya warga ya tahu sendiri kalau kayak gitu kan udah nggak bisa ditahan-tahan ya kan. Lah ada feeling nggak sih dari awal mau main atau pas pemanasan? Biasanya kan penonton tuh udah wah awas nih kalau kita kalah. Kita maksudnya dari lihat penonton musuh nih udah matanya udah nggak seneng atau udah nunjuk tuh, ada feeling di situ nggak sih? Kalau ke situ sih enggak ya, cuman kita mah bikinnya positif aja, yang penting kita main aja kan. Saya kan kalau pengalaman saya kalau di Tarkam, kalau sebelum saya main, kalau kayak daerah-daerah
kayak gitu ya kan, saya tanya dulu pengamanan gimana bang. Yang penting maksudnya pengamanan gimana nih, aman kan? Kalau kata dia aman bang, udah jangan takut ya. Otomatis kita juga enak main gitu. Saya makanya kalau sebelum main, kalau main di daerah luar nanya kayak gitu dulu. Masalah bang keamanan pemain gimana, aman kan? Atau kata dia aman ya aman. Apalagi punya pengalaman seperti itu ya. Iya makanya itu semenjak itu kan saya ya dibilang ini ya gitu. Trauma Iya, lah ya. kan. Makanya sering nanya-nanya dulu bang, kalau mainnya aman gak nih, main ini ada kali ya udah pokoknya udah aman kamu main aja gitu. Tapi sebenarnya penonton pun juga nggak ada yang niatan dari rumah tuh pengen ribut. Nah iya. Biasanya karena tensi pertandingan Nah, iya, itu panas, dia. kadang ada kontroversi kayak gitu, Iya. jadi ke bawah atmosfer. Iya. Ya mungkin itu sih bang di season kali ini. Nanti di nextnya kita ada sesi injury time. Jadi di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya sedikit membingungkan Bang Uci. Oke teman-teman, saatnya kita di sesi injury time. Di sini saya akan nanya-nanya ke Bang Uci beberapa pertanyaan yang kiranya membingungkan. Cuman sebenarnya sesi injury time ini dibawain nama temen co-host kita. Cuman temen co-host kita lagi ada job lain, jadi sementara ini single sendiri. Oke Bang Uci. Iya, siap. Gue ada pertanyaan nih, saya ada pertanyaan nih. Iya. Kira-kira Bang Uci kan punya temen nih, temen merintis karir di dunia tarkam nih. Kalau saya sebutin 2 nama, kira-kira pilih siapa ya? Antara pilih Bang Boncel atau Bang Lupus, pilih mana? Aduh ya. Bingung ini. Saya pilih Bang Lupus. Bang Lupus? Iya. Kamu kenapa? Alasannya apa? Mungkin dari pengalaman juga duluan dia lah ibaratnya kan. Secara kumis juga kebetulan Iya. dia. Masalah kumis ya. Betul. Tapi kan lihat dari segi sering main, kan seringan main sama Bang Boncel. Ya kalau emang segi main emang ibaratnya lebih strongan Boncel ya kan. Cuman kalau emang dari pengalaman mungkin Lupus lah yang lebih Siap. Oke, berarti pilih Lupus ya. Kemudian next pertanyaan berikutnya. Enakan tarkam sendirian atau paketan? Aduh, yang lebih enak emang tarkam paketan ya kan, karena kita kalau main jauh kita main paketan, kita di sininya enak, ada barengan, di jalan nggak jenuh, ada pokoknya ada teman lah. Terus di sananya juga kita main nggak canggung, nggak apa, jadi intinya udah kayak tim sendiri, jadi enak gitu. Walaupun main di tempat orang, tapi satu tim sama yang sudah biasa main, jadi enak kayak kita ya kan. Enggak kayak orang Nah, kalau kita main sendiri jauh-jauh dari sini ke sana ya kan, datang sana kita nggak kenal, terus ibaratnya pelongo ya kayak orang bingung ya kan. Mendingan kita tarkam bareng-bareng enak ya kan. Terus kalau tarkam sendiri kan enaknya secara fee enak Bang. Iya emang. Kalau rame-rame kan fee-nya mungkin bisa jadi gede tapi dibagi banyak. Iya. Kalau sendiri kan fee-nya sendiri. Gimana? Tapi tetap maksudnya emang kalau masalah itu ya kalau kita bareng-bareng mah enak juga kan, walaupun sering sedikit tapi bareng-bareng ya kan. Sendiri Rezeki mah ada aja. iya, yang mana rezeki ya di mana aja ya kan. Oke. Kalau sendiri yang apalagi kalau kita main jauh sendiri itu udah aduh, Iya. udah di jalannya kita sendiri, Iya. pulang sendiri ya kan. Ada apa-apa juga. Iya, sana sendiri udah mendingan kita ibaratnya sedikit tapi bareng-bareng gitu. Terus next pertanyaan nih, Bang. Milih main tarkam jauh tapi cuannya gede, jauh cuannya gede, atau main deket tapi cuannya dikit?
Mungkin untuk saat ini sih mending pilih yang dekat tapi cuannya ada lah gitu. Enggak, Ya cuannya deket aja dikit ya. nggak apa-apa berarti. Nggak apa-apa. Soalnya untuk sekarang ya kan, karena sekarang kita udah kerja juga kan, kita bagi-bagi waktu. Yang penting kerja dapat, hobi dapat ya gitu. Terus sekarang udah ada yang nungguin di Nah, rumah. di rumah juga kan. Intinya kayak gitulah, lebih baik ibaratnya yang dikejar lah sama kita. Jadi kerjaan kita dapat, hobi juga kita dapat kayak gitu. Siap, siap. Terus pertanyaan terakhir nih, Bang Uci kan bisa dibilang orang Sunda ya, Iya. tapi pernah neribun nonton klub ibu-kota. Itu milih, kalau suruh milih Persija apa Persik milih mana? Ya udah dulu sempet berhubung pas Persija Iya. versus Bonek ya kan, nanti yang Persibaya. Waduh, Kalau suruh milih nih. kalau suruh milih, saya Persib Bandung. Oh iya. Persib Bandung. Bukan masalah ini ya, kita cuma karena emang apa pemain-pemainnya doang ya kan. Masalah pemain-pemain. Ya kalau klub apa cintaan sih nggak bisa dipaksain, mau dari daerah manapun gitu kan, udah suka ngapain sama klub itu ya dukung mau nggak mau. Mungkin itu Bang Uci dari sesi Independen kali ini, dan terima kasih udah mau ngobrol join di Kick Off Channel. Semoga karir Bang Uci juga berkembang, dinyatakan dan selalu diberi kesehatan, dan buat di rumah juga diberi kesehatan. Dan jangan lupa teman-teman tetap dukung dan support channel kita di Kick Channel. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terus sedikit info teman-teman, kalau semua yang punya event, siapa yang punya event, yang bikin event baik sepak bola atau cabur apa, terus Agustusan kita infoin ada di Aceh Trophy, pesan aja di Aceh Trophy. Di situ dia menyediakan berbagai trofi, baik yang gede kecil semua jenis ada. Nanti kita spill IG dan nomor WA-nya di sini, Aceh Trophy. Mungkin itu teman-teman di episode kali ini kita ngobrol dengan Bang Uci, kualitas idola saya pribadi dinyatakan, sering main bareng, dia juga pemain ya keren lah, gentleman juga keren. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa support Kick Off Channel. Mungkin itu Bang Uci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.